semuanya? Sudah siap duduk yang rapi? Ya, Ibu akan menceritakan sebuah dongeng. Sebelumnya, kita nyanyi bersama-sama dulu ya. Yuk kita nyanyi. Mana di mana anak-anak pintar, anak-anak pintar semua ada di sini. Hei, pinter. Yuk, sekarang kita dengar cerita ibu ya. Coba duduknya yang rapi, matanya lihat ke ibu, dan perhatikan ibu ya. Ibu akan membawakan cerita yang berjudul Raksasa Sampah di Kerajaan Campaka. Hari itu, Raja Campaka bangun dengan hati yang bahagia. Ia membuka kaca jendela. Matahari pagi baru saja muncul. Cahayanya yang hangat membuat Ratu Cempaka semakin bersemangat. Hari ini adalah hari libur Ratu Cempaka. Pada hari-hari biasanya, Ratu Cempaka sangat sibuk mengurusi kerajaan. Jadi, ketika hari liburnya datang, ia akan berjalan-jalan keluar istana. Dengan berjalan-jalan keluar istana, Ratu Cempaka bisa melihat-lihat keadaan rakyat yang ada di desa. Betapa senang hati Ratu Cempaka hari ini. Tapi yang paling membuatnya senang adalah ia bisa melakukan semuanya sambil berolahraga. Mengapa? Karena Ratu Cempaka tidak menggunakan kereta kuda, tetapi ia berjalan kaki. Ratu Cempaka adalah ratu yang sangat memperhatikan kesehatan dan kebersihan. Meski sangat sibuk mengurusi kerajaan, Ratu Cempaka selalu menyempatkan diri berolahraga di dalam istana. Selain itu, Ratu Cempaka menerapkan peraturan tentang kebersihan. Ia melarang orang-orang di istana untuk membuang sampah sembarangan. Ratu Cempaka menaruh tempat sampah di seluruh area istana. Dan karena orang-orang di dalam istana sangat menyukai kebersihan, maka tidak ada sampah sama sekali di istana. Kembali ke Ratu Cempaka yang baru bangun ya. Nah, Ratu Cempaka segera bersiap-siap. Ia memakai pakaian yang rapi, yang santai, agar bisa berjalan dengan leluasa. Setelah siap, Ratu Cempaka segera mengajak Perdana Menteri untuk menemaninya. Hai Perdana Menteri, ayo kita jalan. Kita akan melihat-lihat pemandangan di desa dan melihat-lihat keadaan orang-orang rakyat kita di desa. Tapi Ratu Cempaka yang tadinya sangat bahagia tiba-tiba marah besar. Hah? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Kata Ratu Cempaka begitu di desa. Ratu Cempaka marah karena sampah yang tidak dibuang pada tempatnya. Tidak hanya sampah, daun dan sayur busuk yang berserakan, tetapi sampah plastik juga banyak. Sampah-sampah itu bercampur dan menumpuk di sudut desa. Bahkan di gunungan-gunungan sampah itu ada banyak lalat. Jijik ya. Perdana Menteri meminta rakyat Cempaka berkumpul. Setelah mereka berkumpul, Ratu Cempaka langsung bertanya, "Hei rakyatku, kenapa sampah-sampah itu masih ada saja dibuang sembarangan? Masih berserakan di setiap sudut jalan." Orang-orang di kerajaan Campaka memiliki kebiasaan buruk. Mereka suka sekali membuang sampah secara sembarangan, terutama ke sungai-sungai kerajaan. Padahal Ratu Cempaka telah memberikan perintah untuk membuang sampah di tempatnya. Ratu bahkan menyediakan tempat-tempat sampah di pinggir-pinggir jalan, di taman, di tempat-tempat umum. Tetapi dasar rakyat Cempaka sangat tidak peduli pada kebersihan.
karena sampah sangat buruk bagi manusia. Ratu Cempaka memerintahkan rakyatnya untuk membersihkan sampah-sampah itu. Rakyat pun bergotong royong. Ratu Cempaka dan Perdana Menteri juga ikut membantu membersihkan sampah dan kembali ke istana setelah semua sampah dibersihkan. Keesokan hari, Ratu Cempaka bersantai di balkon. Setelah menyelesaikan seluruh urusan kerajaan, tiba-tiba hujan turun. Sangat deras. Tidak berlangsung lama, Ratu Cempaka melihat rakyatnya berlari di tengah hujan. "Ratu, tolong kami, Ratu, tolong kami." "Hah? Ada apa itu, Perdana Menteri? Coba lihat ke depan." Mereka berlari menuju gerbang istana. Betapa kaget Ratu Cempaka melihat ada makhluk besar yang mengejar mereka dari belakang. Besar sekali. Makhluk yang mengejar rakyat itu mirip sekali dengan raksasa yang pernah diceritakan neneknya. Nenek menyebutnya dengan raksasa sampah. Tubuhnya terbuat dari sampah yang dibuang secara sembarangan. Begitu hujan tiba, sampah-sampah itu akan menyatu kemudian dibungkus oleh air. Kata neneknya, raksasa sampah suka memangsa manusia. Manusia yang dimangsa oleh raksasa. Inilah akibatnya kalau kalian membuang sampah sembarangan, kata Ratu Lontar. "Maafkan kami, Ratu, maafkan kami." Hari itu, rakyat Cempaka berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan. Mereka akan menjaga lingkungan tempat tinggal mereka dari sampah, agar musim penghujan nanti raksasa sampah tidak bangkit lagi. Nah, segitu dulu ibu bercerita tentang sampah. Nah, kalian juga kalau di rumah harus mau bersih-bersih ya. Jangan buang sampah sembarangan. Juga jangan membuang sampah ke selokan. Nanti pasti airnya kalau ada hujan mampet, nanti bisa terjadi banjir. Yuk, ibu punya lagu tentang kebersihan dan hadisnya juga ya. Yuk ikuti sama-sama. 1, 2, 3. Ana dopatu minal iman. Ana dopatu minal iman. Ana dopatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Cucilah tangan sebelum makan, cucilah kaki sebelum tidur, buanglah sampah pada tempatnya. Itulah ciri anak yang beriman. Nah, segitu dulu ya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.